Sekali lagi shalom, selamat pagi semuanya. Kita semua diberkati, kita semua disertai oleh Tuhan. Amin. Pagi hari ini yuk kita datang sama Tuhan, kita menyembah Dia. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Walaupun kami berkata siapakah kami ini Tuhan, kami menjadi biji mata-Mu. Dengan kasih-Mu Engkau berkata, kalian adalah pribadi yang serupa dan segambar denganku. Dan kami begitu berharga di mata-Mu. Tuhan, kami tidak mau menyia-nyiakan hidup kami. Hari ini kami mau lebih menyadari bahwa kasih-Mu begitu besar, cinta-Mu begitu besar, bahkan lebih besar dari maut, lebih besar dari apapun di dunia ini. Engkau mengorbankan segala-galanya bagi kami. Dan hari ini biarlah kami menyadari bahwa perjuangan-Mu bagi setiap kami bahkan melebihi nyawa-Mu sekalipun. Engkau merelakan anak-Mu yang tunggal untuk menebus setiap kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Biar kami mengerti tujuan hidup kami. Biar kami mengerti panggilan hidup kami. Dan kami benar-benar datang bersujud, merendahkan diri kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kami mau bersama-sama menyembah-Mu di pagi hari ini. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata
Tuhan selain puji dan sembah Kau. Katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Nyanyikan lagu ini dari awal, katakan, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Mari bersama-sama kita sembah Dia. Oh, naikkan pujianmu bagi Dia. Siapakah kita ini bisa menjadi biji matanya? Dia pelihara, Dia mencukupkan, Dia memberkatimu. Mari memuji, menyembah, Dia layak terima hormat dan pujian. Haleluya. Kami mencintaimu Tuhan, kami memerlukanmu. Oh, sungguh besar perbuatanmu. Oh,
pujian-Mu pagi ini. Yesus Tuhan, Kau layak ditinggikan, layak dimuliakan selamanya. Biarlah engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan pagi hari ini. Berikan persembahan yang terbaik. Bersama Dia di hadirat-Mu, memberikan pujian sebagai persembahan kami. Ini yang kami punya, hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, kami mencintai-Mu, mencintai hadirat-Mu. Kami mau mencintai pribadi-Mu yang agung Tuhan. Kau layak terima pujian. Oh, oh, oh. Thank you Lord. Sungguh besar, sungguh mulia perbuatan-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Mari mengasihi Dia, Bapak Ibu Saudara. Sembah Dia dengan akal budimu, sembah Dia dengan imajinasimu. Masuk ke dalam hadirat. Ciptakan atmosfer penyembahan di tempatmu sendiri. Yesus, Yesus Kau ditinggikan, Kau dimuliakan, Kau diagungkan, ditinggikan selamanya. Yesus nama-Mu besar, Yesus nama-Mu mulia, kami agungkan. Terima kasih Tuhan. Ku cinta Kau Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Benar Tuhan, ku perlu Kau Yesus Tuhan. Kaulah nafas hidupku. Ku cinta Kau Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Yesus, angkat tanganmu. Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya.
kita nyanyikan lagu ini dari awal, katakan, ku cinta Kau Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku, perlu Kau Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Yesus, Yesus, angkat hatimu kepada Dia. Kau yang ku rindu benar Tuhan. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, oh Yesus, Kau yang ku rindu. Mari bersyukur, katakan, Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Katakan, ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku, perlu Kau Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, mari angkat tanganmu. Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, oh Yesus, Kaulah segalanya. Katakan, Yesus, cintai Dia. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Yesus,
kasih, Engkau baik, Engkau sungguh indah kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Sekali lagi sama-sama, biar saja di galeri view kita menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan, Yesus. Ya Tuhan, Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Segalanya bagi kami, ya Tuhan, kami menyembah, kami percaya, kami meninggikan-Mu. Mari lebih banyak kita menyembah Dia. Oh ya Rabbah, Shandara sungguh besar perbuatan-Mu Tuhan. Di sini kami mengalami kemenangan, di sini kami mengalami mujizat, di sini kami mengalami kesembuhan, di sini kami mengalami kemerdekaan, di sini kami diberkati, kami dipulihkan. Oh, ralapatakan namanya, shanaramo. Terima kasih Bapa,
Mari sembah Dia. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, yes Lord, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Oh, amin. Saya merasakan Tuhan mau berbicara kepada Bapak Ibu Saudara. Firman yang sudah disiapkan. Tetapi kalau Roh menuntun, terus menyembah. Mari kita taat Bapak Ibu Saudara. Karena Dia mau berbicara secara spesifik dengan Anda pagi hari ini. Alami perjumpaan dengan Dia. Dia mau berbicara lewat penyembahanmu. Saya melihat bagaimana Tuhan datang. Dia membuka kedua tangannya. Dia ingin sekali mendekapmu, memelukmu. Dia merindukan engkau. Bukan hanya kita yang merindukan Dia, tetapi Dia merindukan kita. Oh, sama-sama katakan, holy, holy are you, Lord. Yes. Worthy is the Lamb. Puaskan kerinduan kami Tuhan. Puaskan hasrat kami akan hadirat-Mu. Hadirat-Mu segala-galanya Tuhan. Are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy. Oh, you are holy. Biar Dia membasuh semua keletihanmu pagi hari ini. Membasuh semua pergumulanmu pagi hari ini. Dia tahu engkau letih, engkau lelah. Mari serahkan jiwamu kepada Dia. Oh, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Uramataka namaya ralalama mama shandara lalama. Shera lalama 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 ya lalama ya ralataka worthy, worthy is the Lamb. Yes, Lord. Worthy is the Lamb. You are holy.
holy. Bersama malaikatnya kita katakan, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. You are holy. Are you Lord God? Pagi hari ini pulihkan jiwa kami, segarkan jiwa kami Tuhan. You are holy, Lord. Are you Lord God Almighty? Mari dengarkan suaranya. Kau sanggup memulihkan kami. Benar Tuhan. Saya merasakan Tuhan berbicara kepada setiap kita. Dia berbicara kepada gereja kita. Anak-anakku, perjuangan kalian tidak sia-sia. Tetaplah menjadi gereja yang berkenan kepadaku. I'm so glad, Lord. Secara spesifik, aku memperhitungkan kalian. Aku akan semakin memperlengkapi kalian.
Tuhan suka dengan hal yang murni. Dia suka dengan pribadi yang memiliki ketulusan. Dia tertarik. Yes, Lord. Bapa, berbicaralah kepada kami. Melihatmu tersenyum ketika kami berkarya dan melayani-Mu, kami sudah senang, Tuhan. Kalau kami bisa melayani, kami menganggap itu semua adalah upah bagi kami. Terima kasih bahwa kami bisa melayani-Mu. Siapakah kami ini yang menjadi biji mata-Mu, Tuhan? Biar pagi hari ini kami dikuatkan. Bebaskan yang terikat, sembuhkan yang terluka. Benar Tuhan. Tuhan berbicara spesifik kepada saya, Bapak Ibu Saudara. Sebelum nanti Bapak Ibu Saudara mungkin bisa kesaksian apa yang kau dengar pagi hari ini. Tuhan tuh kayak seperti curhat gitu. Dia berkata kepada saya, aku sedih melihat gerejaku, gereja-gerejaku yang menonjolkan keakuannya, sehingga aku tidak lagi dimuliakan di situ. Seperti Tuhan berkata, aku hanya seperti merek, aku hanya seperti logo, tetapi isi dalamnya adalah karya-karya orang-orang di situ. Bukan lagi yang ditonjolkan adalah Tuhan. Saya sedikit mengambil kesimpulan, kalau Tuhan tadi di awal berbicara tentang gereja kita, bahwa Dia tetaplah menjadi gereja yang berkenan di hatiku. Saya begitu tersentuh, Bapak Ibu Saudara. Siapakah kita ini? Kita gak ada apa-apanya, tetapi Tuhan perhitungkan. Karena Tuhan suka dengan hal yang murni. Oleh sebab itu di gereja kita, kita boleh berkarya, kita boleh berbuat banyak, tetapi itu semua tentang Dia. Jangan lagi nama kita yang ditonjolkan. Jangan lagi nama kita
yang dicari-cari orang, bahkan yang diagung-agungkan orang. Jangan lagi kita, tetapi kita melayani. Ketika kita melayani, nama Dia, karya-karya Dia yang kita agungkan, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami dihibur oleh hadirat-Mu. Kami tenang bersama dengan Bapa. Terima kasih buat perhatian-Mu buat setiap kami. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kami mau sebentar bersama-sama berfellowship. Bapa, berkati kami. In Jesus' name we pray. Amen. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Saya mau melihat tangan-tangan yang merasakan hadirat dan jamahan Tuhan. Boleh lambaikan tangan. Wow, dahsyat luar biasa. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, apakah ada mendengar pesan atau suara atau gambaran Tuhan atau penglihatan pagi hari ini? Boleh lambaikan tangan kalau ada. Mungkin ada pesan khusus buat engkau pagi hari ini. Ada ya? Wow, puji Tuhan, luar biasa. Ya. Oke, kita sama-sama ingin dengar nih. Apa sih yang Bapak Ibu Saudara dengar pagi hari ini, ya, yang engkau alami pagi hari ini? Saya pingin mau tanya ini mungkin sama Bu Ramani dulu. Halo Bu, ya bisa di unmute. Ada nggak pesan khusus yang Tuhan kasih ke Ibu? Unmute Bu. Iya. Kira-kira Tuhan ngomong apa? Roh Kudus ngomong apa? Iya. Shalom Bu.
Tuhan lakukan apa yang bisa kau lakukan bagianmu. Kalau kamu nggak bisa, itu bagianku. Terima kasih Tuhan. Wow. Tuhan, terima kasih. Tidak bisa mengatakan apa-apa. Terima kasih atas segalanya. Merasakan Luar jamahan Tuhan biasa. ya, Bu. Ya, luar biasa. Ini suara Ibu Tidak memang dibayar dengan segala uang, segala macam. iya. Pelan rasanya, pelan yang aku mengasihimu. Dan lakukan apa yang bisa kau lakukan. Yang tidak bisa kau lakukan itu bagianku. Terima kasih Tuhan. Aku begitu hati hancur pas aku datang menyembah. Tuhan menyukakan semuanya. Tuhan angkat. Terima kasih. Tuhan bisa mengatakannya pastor. Aku banyak mengucap terima kasih atas lawatan. Luar biasa, luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara, diberkati ya Bu pagi ini. Iya, amin. Haleluya. Terima kasih. Iya. Jadi Tuhan berkata kepada Ibu, lakukan apa yang engkau bisa lakukan bagianmu, yang Iya, tidak bisa kau lakukan biar aku yang lakukan. Itu kata iya, Tuhan ya Bu. iya. Wow, Ibu harus mengasihi keluarga, berdoa bagi mereka yang memusuhimu. Ini pergumulan Bu Rahman ini nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Ya, saya yakin Tuhan memberikan kekuatan yang baru buat Ibu hari ini. Amin. Wow, dahsyat luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus Kristus. Senang rasanya. Saya pengen tanya kepada Pak Sumerman nih, kayaknya Pak Sumerman deep banget sih sama Tuhan, dalam banget sama Tuhan. Apa yang Bapak alami Pak? Saksian dong, mana tahu ada suara Tuhan kan. Ya, silakan unmute Pak. Ya. Kalau suara Tuhan sih nggak ada. Emang hadirat Tuhan yang kuat sekali gitu. Kuat sekali ya Pak. Kuat sekali, betul turun. Aduh, ya itu yang luar biasa. Wow, Nggak luar tahan. biasa. Ya, Padahal pengalaman pribadi dengan Tuhan. iya, padahal kita online ya Pak ya, tapi bisa Ya, hadiratnya luar biasa begitu. kuat sekali pagi ini. Kuat Wow, sekali. luar Tuhan nggak biasa. bicara apa-apa. Rasanya kontak aja dengan Pak Alpa tadi waktu ada mendengarkan suara Tuhan, jadi kontak aja satu aja, Iya seirama ya. aja rasanya, seia sekata, Wow, seia dahsyat. sekata di sini. Iya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Wow, dahsyat. Ya, Tuhan kita hidup, Bapak Ibu Saudara. Ini ya, Bapak Pendeta kita merasakan connect. Wow, luar biasa, luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, di sini saya pengen, apakah ada yang pengen kesaksian sedikit, mendengar suara Tuhan atau melihat penglihatan yang mungkin menguatkan Bapak Ibu Saudara pagi hari ini? Ada? Lambaikan tangan. Mana? Oh, ya. Sebentar. Ini ada Ibu Suri. Kita tanya Ibu Suri. Ibu Suri, silahkan Ibu Suri. Apa yang Ibu Suri rasakan? Sebentar. Ya, di-unmute Bu. Halo. Ya, halo Bu. Silahkan Bu. Halo. Ya Bu. Sudah bisa dengar ya? Bisa. Silahkan Bu. Apa yang Bu alami Bu? Terima kasih Tuhan Yesus. Karena saya cepat sekali bangun walaupun tinggi malam tidurnya. Cepat sekali bangun pagi hari ini. Rasanya saya kayak dibanguni gitu. Pada saat kita menyembah Tuhan. Pada saat Pak Alpa juga baru menyuarakan musik. Saya menyembah Tuhan. Karena saya tahu hari ini saya akan cek darah saya. Terus pada saat kita menyembah, merinding di belakang, di dekat telinga saya. Pada saat Pak Alpa sembah dia, sembah dia, sembah dia, saya langsung masuk ke dalam.
Wow, Saya dahsyat. merasa ada damai, ada sukacita. Aku merasa ada pemulihan yang luar biasa. Amin. Dan aku yakin Yesus masuk menyucikan aku, menguduskan aku dari segala macam apapun bentuk-bentuk kejahatan atau sakit penyakit yang ada di dalam tubuhku. Itu yang aku rasakan. Aku tidak merasa capek, aku menyembah Tuhan. Tidak merasa capek, aku merasa menyembah Tuhan, pengen selalu menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pastor Wow. Alpa yang telah memfasilitasi, dan juga Pak Pendeta Sumerman Wow. yang satu mendukung kegiatan di setiap pagi ini. Terima kasih, salam, selamat pagi. Shalom Ibu. Wah, luar biasa. Aduh, rasanya pengen nangis ya. Bisa merasakan Nangis, kebaikan Tuhan ya, Bu. Aduh. terus menangis. Wow, luar biasa. Kita yakin ya, pasti Tuhan memberkati. Sama-sama sebentar kita berdoa bagi Ibu Suri. Dia memerlukan pertolongan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya. Kita berdoa bagi dia. Mari arahkan tanganmu kepada dia. Kita percaya Tuhan menyembuhkan dia. Di dalam nama Yesus, hari ini beliau akan cek darah kembali Tuhan. Tapi pagi hari ini bukan karena penderitaan dia merasakan semuanya, tapi karena beliau merasakan hadirat-Mu yang luar biasa. Kami berdoa dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Hadirat-Mu telah menyembuhkan dia, hadirat-Mu telah mengangkat sakit penyakitnya, hadirat-Mu membuat keajaiban pagi hari ini. Hari ini dia akan memuliakan Tuhan, mengalir kesembuhan, pemulihan daripadamu. Oh rabatakana mayara babababas. Terima kasih. Kami berkata sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Roh Kudus memberkati Ibu Suri di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tetap semangat Ibu. Oke, terima kasih untuk kesaksiannya luar biasa. Wow, dijamah Tuhan nih, ya kan? Iya, yang lain bagaimana? Ada yang mau kesaksian? Silakan. Oh ini yang sebentar nih dari yang jauh dulu nih, paling timur, Ibu Sainah Sirait. Silakan Ibu, apa yang Ibu alami Bu ketika kita menyembah? Walaupun tadi agak telat sedikit hadir ya Bu ya, bergabung ya. Apa yang Bu alami Bu? Silakan Bu. Shalom. 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 Mau Silakan Bu. Ya, silakan Bu. saya ingin tahu saja, karena pada saat tadi penyembahan itu pastor mengatakan apakah mendengar suara Tuhan. Tapi pada saat tanggal 11 Mei kemarin kami ada doa semalam suntuk di gereja. Terus habis itu seperti keadaan, apakah kamu mendengar suara Tuhan? Ayo bersaksi ke depan, kata Ibu Gembala pada saat itu. Tapi saya tidak mendengar suara Tuhan, hanya dipertunjukkan penglihatan. Hanya dipertunjukkan masa hidup saya pada saat mulai dari meninggalkan kampung sampai saat ini. Terus saya nggak tahu mau bilang apa, apakah itu apa yang saya mau saksikan di depan, karena itu hanya penglihatan kayak saya nonton video, semuanya penderitaan yang mulai dari saya tinggalkan kampung sampai hidup di perantauan sampai hidup sekarang itu, sampai saya tutup mata seolah-olah saya nonton video, menonton film. Tadi juga diingatkan kembali seperti itu, dan pada saat itu saya tidak berdiri ke depan karena apa yang saya mau katakan, yang saya lihat itu gitu. Saya nggak mau mengganggu orang
sesama yang masih banyak memiliki penglihatan atau pendengaran. Itu pribadi sekali, jadi saya nggak berdiri di depan. Tapi tadi hanya itu kembali diingat. Tidak mudah bagimu berada sampai di saat sekarang itu kembali, karena pada saat itu juga itu yang saya dengar selama saya nonton film itu. Pada saat itu saya menangis. Tentunya sebaik pastor tadi mengatakan siapa yang melihat atau mendengar suara Tuhan itu kembali diperlihatkan. Saya tidak tahu apa maksudnya, Mas. Makanya saya menangis. Pada saat-saat yang semua kesusahan yang saya hadapi mulai saya tinggalkan kampung halaman itu diputar seperti saya nonton film. Itu aja yang saya dengar tadi, saya lihat, Pastor. Nggak tahu apa maksud Tuhan. Memang saat-saat ini keadaan tidak baik karena anak saya yang nomor 2, Pastor, mau menikah tanggal 7 bulan 7 2023 ini. Terus mungkin ada ketidaknyamanan atau bagaimana karena perkenalan mereka juga begitu singkat. Terus tadi malam dia bilang, Mama harus, karena kebetulan calon besan itu tinggalnya di Makassar. Terus dia bilang, Mama harus dampingi saya karena saya tidak bisa lihat sikapnya calon saya ini seolah-olah saya direndahkan. Nggak bisa saya hidup nanti, Mak, kalau ini tidak diselesaikan, tidak bisa saya hidup baik mungkin, dia bilang. Jadi nanti tanggal 22 saya mau ke Makassar, Pastor. Entah ini tujuannya Tuhan untuk mengatakan saya, entah apa tujuan Tuhan, saya tidak tahu. Ini diingatkan kembali. Ya. Pahit, Pastor, pahit sekali kalau saya nonton film kehidupan saya itu. Nggak tahu apa maksud Tuhan. Tadi juga diperlihatkan seperti itu, tapi tidak sepanjang pada tanggal 11 Mei kemarin. Kalau itu sampai lama sekali. Lama saya nonton. Yang saya sudah lupa, saya ingat kembali karena saya lihat di film itu. Begitu, Pastor. Saya hanya bertanya bagaimana, apa maksud Tuhan mengulang-ulang itu. Pada saat itu juga saya tidak bersaksi karena terlalu pribadi. Ternyata sekarang juga diulangi film itu dengan kata-kata itu di telinga saya. Tidak mudah bagimu berdiri sampai sehingga pada saat ini saya tidak tahu. Saya kembalikan, Pastor. Ya, puji Tuhan kalau misalnya Ibu bisa mendapat lagi, ya sebenarnya mungkin lebih tepatnya itu bukan penglihatan ya Bu, tetapi Roh Kudus sedang mengingatkan Ibu akan di mana ada masa-masa, akan di mana Ibu mengalami hal-hal yang Ibu di situ belum berdamai. Supaya apa? Supaya hati Ibu lega, supaya hati Ibu benar-benar pulih. Ya. Nah, di situ memang berat rasanya, tetapi Roh Kudus sedang mengingatkan seperti begini. Ketika kita mengadakan retreat encounter, ya. Nah, itu kita akan mengatakan kalau Roh Kudus ada melihatkan atau memutar video di pikiran Bapak Ibu Saudara tentang satu orang atau peristiwa ini, Bapak Ibu Saudara harus belajar menerima dan mengampuni supaya engkau berdamai dengan masa-masa itu, dan itu akan mempengaruhi masa depan. Nah, oleh sebab itu bagaimana Ibu akan dipulihkan? Datang sama Tuhan, ya, dan berdoa supaya mengalami kelegaan. Itulah sebabnya saya rindu sekali di Papua atau di Jayapura dari dulu ya. Ini Daniel sama Grace tahu. Saya ingin mengadakan retreat encounter di sana. Begitu banyak orang-orang yang kehilangan gambar diri sehingga mereka tidak bisa berdamai dan mereka mengalami penderitaan. Jangan anggap remeh penderitaan di dalam gambar diri seseorang.
Kalau kita tidak pulih itu akan sangat menyiksa ya. Kita berdoa buat Ibu Saina Sirait. Ibu bisa ini ya, bisa ikuti doa saya. Percaya Tuhan sanggup memulihkan Ibu. Saya merasakan bagaimana Tuhan mau memberikan kelegaan buat Ibu pagi hari ini. Percaya, Bu? Saya percaya. Yes. Ya, Ibu, sama-sama kita kerjasama ya. Kita kerjasama supaya jiwa Ibu tidak lagi merasa tersiksa dengan masa lalu yang begitu pahit. Dan saya merasakan bagaimana Ibu, ya ini intimidasi itu begitu kuat. Ya, dan sampai hari ini pun engkau merasa bahwa kenapa penderitaan itu tidak kunjung padam. Ya, hamba berdoa Tuhan, kuatkan Ibu Saina Sirait di Jayapura di sana. Engkau menolong dia di dalam nama Yesus, memberikan kekuatan pagi hari ini. Biar ada kebangunan rohani dalam hidupnya, ada kelepasan di dalam nama Yesus. Ayo Ibu ikuti doa saya ya. Oh haleluya, ratakana bapa rabashanda. Ikuti doa saya. Bapa, saya datang kepadamu. Saya mengakui semua kesalahan saya. Saya mengakui semua ketidakbenaran hidup saya. Dari dulu sampai sekarang. Dan saya mau Tuhan, dipulihkan hari ini. Saya mau mengalami kemerdekaan. Saya mau mengalami mujizat. Saya mau mengalami pertumbuhan. Saya mau mengalami berkat. Namun sebelum itu Tuhan, saya menyadari bahwa saya harus dipulihkan. Saya menyadari saya harus dipulihkan. Saya mengaku di hadapan Tuhan. Saya pedih. Saya sakit hati. Baik di masa lalu bahkan sampai hari ini. Saya merasa penderitaan saya tidak kunjung berakhir. Dan saya merasa tersiksa Tuhan. Inilah curahan hati saya kepadamu. Tapi saya mau datang. Saya minta belas kasihan Tuhan. Sebagaimana Engkau telah mengampuni saya. Saya pun mau mengampuni. Saya mau memaafkan orang-orang yang telah menyakiti saya. Secara khusus saya mau mengampuni. Sekarang nanti saya akan mute suara Ibu biar Ibu bisa sebutkan namanya. Mungkin ini privasi Ibu, tetapi saya ingin mengatakan Ibu harus
mengakui itu dan sebutkan namanya. Misalnya saya mengampuni ayah saya yang sudah begini-begini, sebutkan perbuatannya juga, dan akhiri dengan saya ampuni dalam nama Yesus. Walaupun orang itu siapapun dia sudah meninggal, kita bukan mengampuni pribadinya, tetapi mengampuni perbuatannya supaya kita dipulihkan dan kita bisa berdamai. Oke Bu, sebutkan semua nama-nama yang menyakiti hatimu ya, dan akhiri dengan saya ampuni dalam nama Yesus. Sebutkan perbuatannya juga, karena Roh Kudus ingin pengakuan dari ibu supaya ibu bisa berdamai. Oke, silahkan Bu, saya sudah mute. Sembari kami menyanyikan sebuah lagu, sebutkan Bu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, sembuh, pulih. Oh ratakan mama yaralaba. Yes, saya mulai melihat di Saina, Ibu Saina, ada yang keluar. Sekelibat ada yang keluar. Yes, roh intimidasi, roh gambar diri yang buruk keluar dari dia. Roh kepahitan keluar dalam nama Yesus. Oh ratakan nama yaralalamo hiaralalabasyana di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah yaralabakana mayaralalamu. Pemulihan terjadi buat setiap kami. Pemulihan terjadi, kesembuhan batin terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pulihkanku. Ibu Saina Sirait boleh unmute lagi Bu suaranya. Kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus sembuh luka hati kita. Ya, Ibu Saina Sirait boleh di unmute lagi suaranya Bu. Di unmute lagi Bu suaranya. Ya. Oh rabakana mayaralalabasan. Thank you Lord, thank you Lord. Ikuti lagi doa saya Bu. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Saya mau bersyukur. Saya mau bersyukur. Saya percaya saya akan dipulihkan. Saya percaya. Saya pasti kuat. Kuat. Saya pasti bisa. Dengan pertolonganmu Bapak. Yes. Angkat tanganmu, saya ingin berdoa dalam nama Yesus. Semua roh-roh yang membuat ibu ini tersiksa, aku perintahkan
Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Roh jahat yang menyiksa dia sejak dia kecil sampai hari ini, keluar. Dan aku klaim bebas. Kebebasan menjadi miliknya. Mulai pagi hari ini engkau dibebaskan, engkau disembuhkan, engkau dipulihkan di dalam nama Yesus. Kemuliaan Tuhan mengalir, menyingkapkan yang terselubung di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bapak terima kasih. Ikuti doa saya lagi, Bu. Tuhan Yesus, saya berharga di matamu. Saya berharga di matamu. Saya diberkati. Saya diberkati. Saya dikuduskan. Saya dikuduskan. Saya anak raja. Saya anak raja. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan. Terima kasih untuk kemerdekaan. Tuhan berkati saya. Tuhan berkati saya. Saya berdoa buat anak saya Saya berdoa untuk anak saya yang akan menikah. yang akan menikah. Apapun terjadi ke depan, Apapun terjadi ke depan, saya berserah kepada Tuhan. saya berserah kepada Tuhan. Sebagai seorang ibu, Sebagai seorang ibu, saya percayakan anak saya kepadamu. saya percaya anak saya kepadamu. Saya tidak mau khawatir. Saya tidak mau khawatir, Tuhan. Saya mau menang di area ini. Saya mau menang di area ini. Di dalam nama Yesus. Nama Yesus. Tuhan ambil alih. Tuhan ambil alih. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. God is good all the time. Ya, apa yang Ibu rasakan? Plong aja, Pastor. Plong. Ya. Nanti ketika berjalannya dengan waktu, Ibu mengingat lagi atau teringat akan masa lalu dan sempat ada rasanya sakit, ya kan? Ibu harus dengan sigap bilang, ya, saya mengampuni orang-orang bersalah kepada saya. Sebutkan aja nama-namanya, harus detail sama Tuhan itu. Harus detail, makanya kita nggak bisa yang secara umum karena Tuhan butuh pengakuan. Kalau masih ada seperti itu. Tapi kalau misalnya suatu saat muncul gambar atau video yang seperti tadi mengingatkan, ya kan, muncul itu memori, ya, dan ternyata kita cek hati kita, kayaknya nggak sakit lagi deh, mulai sembuh nih kayaknya. Itu tanda-tandanya bahwa hati Ibu mulai sembuh luka-luka itu. Ibu mulai berdamai dengan masa lalu. Oleh sebab itu penting setiap hari kalau Ibu mengingat atau teringat akan hal itu, lakukan seperti tadi, ya Bu. Iya. Karena jiwa ini, roh kita ketika kita dibaptis, roh kita memang baru, dibaharui, tetapi jiwa dan pikiran kita kan masih yang lama. Nah, makanya butuh proses. Ya, Ibu harus menghargai proses. Kalau misalnya rasanya pahit, rasanya berat, tiba-tiba teringat anak lagi, seperti ini tingkahnya dan sebagainya. Ibu harus mengampuni, mendoakan. Saya mengajak Ibu untuk membalikkan keadaan dengan kuasa perkataan. Lagi sakit hatinya, lagi pedih, lagi kecewa, dan Ibu harus bilang, di dalam nama Yesus, saya disembuhkan, hati saya damai, saya memberkati orang itu, saya memberkati anak saya yang mungkin seperti ini, seperti itu, dan sebagainya. Di dalam nama Yesus, saya tidak mau kecewa, saya tidak mau khawatir, saya percaya Tuhan membuat saya menang hari ini dan sebagainya. Ibu perkatakan perkataan ya profetik seperti itu, perkataan yang berkat. Oke, Bu? Oke. Selamat berproses, kami dukung dalam doa. Tuhan berkati Bu ya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Senang ketika umat-umat Tuhan mengalami hadirat Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, masih ada yang mau kesaksian tadi? Ada yang ketangan deh kayaknya. Ada yang mungkin mendengar suara Tuhan. Oh ini nih, Serafim nih.
anak rohani saya nih. Nah, silakan Serapim di unmute. Halo Pastor. Salam. Kamu mengalami apa tadi waktu penyembahan? Jadi pas tadi Pastor ngomong kayak Tuhan berbicara ke Pastor kan, ada perkenanan Tuhan atas gereja kita. Itu seolah-olah Tuhan tuh di depan aku ngomong kayak terima kasih atas jerih lelahmu selama ini katanya. Terus Tuhan tuh kayak kasih lihat gambaran-gambaran aku yang mungkin dari hal-hal kecil, entah beresin base camp atau gimana, itu rasanya tuh kayak menghibur banget Pastor. Wow, ternyata Tuhan perhitungkan loh ya. Wah. Oleh sebab itu rajin-rajin bersihin base camp. Iya, ya. Nah ini untuk anak-anak muda yang lainnya, jangan anggap remeh kalau kamu cuci piring di base camp, habis kita makan, habis ini ya, dan bersih-bersih, itu Tuhan perhitungkan. Wah, luar biasa ya. Oke, itu aja kah Serapim? Iya, semangat selalu ya, Tuhan berkati. Wow. Sebentar. Iya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana diberkati ya pagi ini ya? Masih ada lagi? Ada yang mengalami Tuhan tadi? Boleh kesaksian? Ada? Apa yang kau alami, mungkin mendengar pesan dari Tuhan untuk pribadimu, mendengar tuntunan Tuhan, atau melihat penglihatan, atau merasakan apa tadi ya, sehingga engkau dijamah. Boleh angkat tangan? Kalau ada? Atau saya tunjuk nih? Oh ini nih ya. Iya, Bu Eni. Silakan, Bu Eni. Ya, salam Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom. Ya, selamat pagi semuanya ya. Ya, waktu kita memulai doa pagi kita tadi, kita menyembah, kita worship, saya begitu merasakan kasih Tuhan ya, mengalir. Kasih Tuhan yang luar biasa, bukan hanya hadirat Tuhan, tapi ternyata Tuhan menunjukkan kasih-Nya sama kita. Nggak peduli apapun kondisi kita, keadaan kita, permasalahan yang kita hadapi, ya Tuhan itu mengasihi kita. Dan Tuhan bilang, aku ingin bahwa kasih-Ku yang ada dalammu, biarlah orang juga bisa merasakan kasih yang ada di dalammu. Artinya ketika Tuhan mengasihi kita, dan kita merasakan kasih Tuhan, dan kasih Tuhan itu penuh di dalam kita, kita juga harus bagikan ke orang lain. Sehingga orang-orang bisa merasakan kasih Tuhan lewat kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita nggak perlu yang berkhotbah atau berbicara banyak, tapi lewat kehidupan kasih yang ada sama kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang juga bisa mengalami kasih Tuhan. Itu yang saya rasakan waktu penyembahan. Saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan bilang, saya mengasihimu. Kalau pagi hari ini kita bisa worship, kita datang kepada Tuhan, itu bukti bahwa Bapak Ibu Saudara juga mengasihi Tuhan. Dan Tuhan ingin lebih dalam lagi kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan itu menunjukkan kasih-Nya dalam waktu kita, bukan saat kita benar loh Bapak Ibu Saudara. Justru Dia menunjukkan kasih-Nya saat kita berdosa. Dan kita dibenarkan bukan karena kita benar, tapi kebenaran Tuhan itu yang membenarkan kita. Sebagai orang berdosa kita dipilih. Tuhan mengasihi kita. Itu hal yang luar biasa, itu kasih Tuhan yang luar biasa. Kasih Tuhan itu sangat dalam, nggak bisa kita ukur, nggak bisa kita ganti dengan apapun Bapak Ibu Saudara. Itu yang saya rasakan, ya Tuhan sangat mengasihi saya. Wow. Ya kan? Saya rindu lewat pelayanan-pelayanan kami ke depan, orang-orang boleh merasakan kasih Tuhan yang ada sama kami, ya kan? Amin. Termasuk anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang ada tempat ini, setiap pengerja, anak-anak muda, penuhi hatimu dengan kasih Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan itu karena kita mengasihi Tuhan, amin. Amin, amin. Ya,
Saya percaya biarlah pelayanan ini juga dibangun atas dasar kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga banyak orang-orang yang di luar sana yang mereka belum merasakan kasih Tuhan, mereka boleh merasakan kasih Tuhan. Saya percaya kasih Tuhan itu sanggup memulihkan setiap hati, membalut setiap luka. Kasih Tuhan juga menyembuhkan kita. Yes. Karena kalau saya baca di dalam firman Tuhan, begitu Tuhan itu ketika dia melayani, waktu Tuhan memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang, hati Yesus tuh penuh belas kasihan, Bapak Ibu Saudara. Di situ saya melihat kasih Tuhan itu luar biasa, bukan hanya ketika dia mati di kayu salib, ya kan? Tuhan tunjukkan kasihnya karena ketika dia melayani juga tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Kalau kami bisa melayani, mungkin waktu kami sampai nangis, ya kan, melayani Bapak Ibu Saudara, itu karena Tuhan taruh belas kasihan di hati kami. Amin. Tuhan taruh belas kasihan. Kalau Bapak Ibu Saudara waktu menyembah Tuhan bisa nangis, itu karena kasih Tuhan itu mengalir di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Terus hidup dalam kasih Tuhan, terus bangun kehidupan rohani. Itu aja pesan dari saya pagi hari ini, biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Terima kasih Bu Eni, Pastor Eni. Ya, luar biasa sekali. Ya, semuanya kita diberkati. Amin. Masih ada lagi yang mau kesaksian, merasakan apa tadi waktu penyembahan? Ya, Sabtu ini mumpung ya yang sekolah libur. Masih ada? Semuanya pada begini. Padahal mau angkat tangan gitu ya. Lucu. Ya, mungkin Bu Kartini nih mau kesaksian nih. Apa yang Ibu alami tadi, Bu? Silakan, Bu. Di-unmute. Iya. Silakan, Bu. Shalom. Waktu menyembah ya cuman merasakan hadirat Tuhan itu begitu kuat. Wow. Hadirat Tuhan itu hadiratnya begitu kuat. Dan saya berpesan supaya kita semua di Zoom ini jangan merasakan, karena kita sering menyembah, setiap kita berdoa base camp, ibadah, dan jangan kita menganggap itu biasa-biasa aja. Kita selalu setiap hari kita selalu merasa kagum atas hadirat Tuhan. Yes. Jadi tadi yang saya rasakan hadirat Tuhan itu yang sangat kuat sekali. Itu aja Pastor yang saya rasakan. Wow, dahsyat ya. Terima kasih Ibu kita Kartini. Ya, luar biasa sekali bisa merasakan hadirat Tuhan di tengah online, bukan onsite ya. Tuhan itu bekerja di segala waktu, di segala zaman, di segala keadaan apapun. Dahsyat, luar biasa. Oke, dari yang lain masih ada yang mau kesaksian? Biar memberkati banyak orang. Pak Daud mungkin ada merasakan apa, Pak? Shalom. Shalom. Memang merasakan hadirat Tuhan yang sangat luar biasa pagi ini. Terlebih tadi saya ada melihat semacam apa ya, kayak lidah api gitu ya. Wow. Lidah api turun atas apa dari atas gitu, kayak pancaran cahaya terang gitu. Jadi perkenanan Tuhan memang ada sempat mengatakan aku mengasihi kalian semua. Wih, dahsyat. Wah. Yang sangat sempat terharu juga sih. Jadi sempat merasakan kasih Tuhan yang memang sangat luar biasa pagi ini. Wow, dikuatkan ya Pak. Haleluya, amin. Iya. Oke Bapak Saudara, sebentar kita berdoa bagi Pak Daud agar Pak Daud benar-benar pulih. Karena dia drop, Bapak Ibu Saudara, ya harus kerja sampai jam 2 malam, ya kan itu sering dan numpuk. Dan Pak Daud juga harus minum obat, ya kan. Tetapi puji Tuhan beliau semakin luar biasa. Ya kita berdoa sebentar. Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan kesembuhan yang total buat Bapak Daud Hendra di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Bapak Mahanaim Daud Hendra diberkati Tuhan, sembuh, pulih, dan bisa